Oke kawan KNFI dimanapun berada, selamat malam semuanya. Mudah-mudahan malam ini semua sehat. Mungkin ada yang di kendaraan, di rumah, sambil ngerjain tugas. Eh, Mungkin barangkali beberapa udah mulai ngantor aktif, atau yang sambil rebahan, silahkan juga. Malam ini kita akan ngobrol dengan Pak Helmi Yahya. 2 menit lagi kita akan undang eh, Pak Helmi Yahya. Silahkan. Halo, halo Garuda Mas, Rian BW, Fadil Prakusya, Pop FM Jakarta. Halo Pop FM Jakarta. Terima kasih menyimak. Eh, Boleh nanti disebutkan juga dari mana asalnya dan sedang ngapain barangkali. Atau nanti kalau misalnya sudah berlangsung juga bisa eh, sumbang pertanyaan atau langsung berinteraksi dengan Pak Helmi Yahya. Boleh siapin teh, kopi, atau apapun sambil makan juga boleh. Mudah-mudahan sudah pada makan. Saya minum dulu. Halo Surabaya, Kediri, kantor JNFI di Surabaya di Ketintang. Silakan main, tapi sekarang masih PSBB ya, jadi belum boleh. Saya adik kelasnya Pak Helmi, siap. Saya muridnya Pak Helmi. Salam dari Bogor Bang, siap, oke. Kita udah mungkin 3 kali ya GNFI menyelenggarakan IG Live, apa namanya. Jadi IG Live ini kita tiap minggu rutin dengan berbagai macam narasumber, dan temanya sebenarnya ditetapkan adalah Your Future Version of Indonesia. Kita kepengen ngobrol-ngobrol santai, ngegosip positif dengan narasumber kita tentang opininya terhadap masa depan Indonesia seperti apa sih di dalam gambarannya. Tapi nggak akan serius-serius amat sebenarnya. Sangat-sangat kita bikin mengalir aja. Jadi kita nggak ngomong tentang opini yang berat, tapi kita belajar dari kehidupan narasumber atau mungkin apa yang mereka lakukan, sehingga kita bisa menarik pelajaran dari mereka untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Teman-teman mungkin dimanapun, di rumah, di ruangan, dan lain-lain. Ini saya ada di Bandung. Sudah masuk kerja Mas? Alhamdulillah, kita harus banyak bersyukur. Iya benar. Saat ini kalau kita masih bisa bekerja, beraktivitas, berpenghasilan, masih sehat, nggak sepantasnya kita mengeluh ya. Oke, kita ajak Pak Helmi gabung ya. Teng-teng. Bentar. Ini adalah sosok yang sangat lengkap menurut saya, Pak Helmi ini. Ini salam halaman kata, salam semua, salam nggak sabar boleh, tapi nggak sadar jangan ya. Moga keterima internship di GNFI, amin. Ya siap, teman-teman silahkan kalau misalnya mau internship dikit. Hai Pak Helmi, Assalamualaikum, gimana koneksi? Mungkin wajahnya agak dipasin Pak. Sip. Siap. Apa kabar Pak Helmi? Siap. Baik. Silakan mencari sudut yang paling pas. Atau mau sambil jalan-jalan? Sambil tur. Di rumah Pak? Di rumah. Saya di rumah. Banyak di rumah, kadang-kadang keluar. Sekarang udah mulai meeting. Tadi saya meeting di kafe. Saya ngikutin Instagram Bapak udah mulai di kemana Pak? BNI Syariah ya? Udah meeting pertama, insya Allah. Meeting, tapi masih unggul, alhamdulillah. Deal maker kita lah, pasti. Aduh, ini harus belajar banyak nih kalau mau ngegolin sesuatu nih dari Pak Helmi yang jago. Pelobi, deal maker, aduh. Oke, Pak, udah pas nih ya. Bapak di mana rumah Pak? Siap. Di rumah. Oke. Mudah-mudahan nanti kapan-kapan bisa main ke sana ya. Saya lihat juga banyak menerima tamu, YouTube-nya keren Pak. Saya sangat bangga menjadi follower ke-39 pada waktu itu.
Iya. 2 bulan lalu, Hari bulan ini Maret. hari hari ini udah 220.000 dalam waktu belum 3 bulan lah Belum ya. 3 bulan. Kan startnya 19 Maret. Dan saya dibilangin apa yang usia di atas 50 yang langka katanya cuma 2 orang Oh yang ya? bisa mencapai sub di atas 100.000 gitu, subscriber di atas 100.000. Di atas 50 tahun mencapai 200.000 Iya, itu iya, iya. di dunia atau di Indonesia, Pak? Nggak tahu saya, mungkin di Indonesia minimal. Indonesia aja Oh ada iya, benar. apalagi kalau sampai dunia. Karena rata-rata yang main YouTube itu kan Oh, para waduh. milenial. Ini kalau saya nggak punya YouTube, Tadi pagi saya malu dong ya. tadi pagi saya diwawancarain oleh Ralph Oh. Tampu Bolon dari Mos Ya. Radio. Dalam ternyata hari ini tuh hari Sosial, ya, hari media sosial. Hari media sosial, dan mereka mengangkat cerita tentang saya dan menginspirasi agar memang kita udah shifting Yap. nih, bukan hanya milenial, kolonial pun sudah shifting ke media digital. Benar. Ya, terutama YouTube. Saya dapat info ini berapa bulan lalu pada saat saya bertemu dengan CEO-nya KBS, TV publiknya Ya. Korea yang banyak sekali memproduksi Ya. drakor itu. Ya, waktu itu saya merayu saya dapat drakor, udah hampir dapat sebenarnya. Waktu itu saya menjadi Waduh, sekarang TVRI. dapat nggak, Pak? Dan dia cerita Masuk bahwa nggak sekarang? ya Nggak jadi ya? dia itu di KBS itu mendigitalisasi konten-konten lamanya, dibikinin supaya masuk ke dalam format YouTube yang 7 menitan. Ya, dan responnya terutama dari orang-orang tua ya, orang-orang yang kolonial bagus. Oh gitu. Kalau lihat dari statistiknya YouTube-nya Pak Helmi, subscribernya mayoritas usia berapa? Kan bisa dilihat. Saya belum dapat analisanya tuh. Oh. Tapi patut diduga saya itu sangat segmented ya. Sangat segmented. Iya. Sangat segmented. Mungkin kalau size-nya A banget kali. Oh. A banget. Jadi karena saya nggak main prank, nggak main Jangan prank. sesuatu yang saya jaga banget sesuai dengan personal branding saya, inspirasi, edukasi, informasi. Aduh, makasih banget. Makanya saya selalu nyaman berada di lingkungan GNFI karena itu kata anak sekarang Gue banget. Oh. Ya, jadi Dan GNFI belajar dari Pak Helmi ya. Sekarang salah satu hobi saya itu selama WFH ini main sepeda, Pak, pagi-pagi ya. Biasanya cuma 1 jam, 1,5 jam. Dan apa yang saya lakukan sebelum saya naik sepeda, saya buka Helmi Yahya Bicara. Saya setel, saya pasang earphone, 1,5 jam itu kira-kira dapat sekitar 10-12 kilo lah. Sampai rumah lagi habis. Dan itu rasanya seger lahir batin. Iya, 1 jam tuh nggak kerasa sepedaan, dan saya rasa nggak bosenin juga mau disambil duduk mendengarkan pun itu sangat nyaman gitu. Bahkan kadang-kadang saya ambil kertas dan saya notes beberapa ide setelah Bapak bicara itu, dan luar biasa. Kayak tadi siang saya pas berkendara sempat lihat 2 video Bapak tuh yang tips sekelompok burung sejenis akan berkelompok dengan burung-burung sejenis lainnya kan. Itu nendang banget. Responnya luar biasa ternyata. Subscribe viewersnya lebih dari 100.000 dan dikutip oleh beberapa media online ya, Tribun News gitu ya. Orang kemudian menghubung-hubungkan, padahal itu kan teori lama lah ya. Dan ada di Quran juga, ada di beberapa hadis bahwa memang seperti itulah gitu. Malah ada juga yang ini bahwa kita diajarkan untuk bahwa suami yang baik akan dapat istri yang baik, istri yang baik akan dapat suami yang baik. Jadi selalu begitu. Jadi memang begitulah sejatinya. Kalau kita berteman dengan pedagang parfum ikut wangi, kalau kita berteman dengan orang penjual bara api, baju kita pun barangkali akan terpercik api dan jadi bolong-bolong dan sebagainya. Itu teori yang lazim dari dulu gitu ya. Lazim dan kita alamin. Nah, kalau kita tahu ilmu itu, kalau kita ingin mencapai sukses ya bergaulah dengan orang sukses. Bila perlu kita itu dia. Artinya kita bisa dengan sadar mengeset siapa yang akan kita pilih untuk berteman. Oh ya. Ya. Jadi
ada juga satu ungkapan bahwa you are what your friends are. You are Anda what itu your friends adalah are. your friends are. Anda itu adalah representasi dari teman-teman Anda. Sama aja. Ini dilihat dari angle lain ya. Jadi orang kalau melihat seseorang baik atau tidak, lihatlah temannya baik-baik apa enggak. Jadi kalau orang kita lihat, wah temannya kok nggak baik ya, nah, itu Pak dipastikan atau kemungkinan besar orang ini sama seperti pilihan teman-teman. Dan temannya Pak Helmi itu banyak banget. saya apa namanya suka dengar pernah nonton yang pas Pak Helmi RDP waktu itu ya beberapa bulan yang lalu ya. Dan nggak tahu mungkin sebagian orang mulai sombong atau mungkin pede banget gitu kan. Ketika ditanyain kenapa kok temennya yang dipilih lah, semua di industri itu teman saya gitu. Itu saya ngena banget, waduh ini. Jadi kayaknya mau ke semua penjuru itu temannya Pak Helmi semua. Jadi kalau harus memilih bukan temennya susah juga Pak ya. Karena semua teman. Ya kembalikan teori burung lah. Yang nggak suka saya pasti juga ya bukan orang-orang yang seperti saya. Dan berteman di sekelompok yang sama juga gitu mungkin. tapi betul kita ngegosip positif ya, artinya bukan gibah aja. Tapi apa namanya? Kami pun juga seperti itu. Percaya bahwa semakin berkualitas itu nggak mungkin kita hanya punya fans yang cinta mati aja, tapi juga harus ada yang benci mati gitu kan. Jadi bahkan barangkali teman-teman punya produk apapun, misalkan punya inisiatif apapun, itu pasti ada sesuatu yang atau mungkin seseorang yang masih mending kalau mengkritisi ya. Tapi kalau misalnya harus nyinyir, nah nggak tahu tuh nanti mungkin bedanya kritis dan nyinyir nggak tahu juga. Ya saya kan bicara di itu waktu saya bicara di menjadi tamunya Deddy Corbuzier, saya udah ngomong di Republik ini sekarang orang menjadi nyinyir ya, ada sebagian orang. Nggak banyak, alhamdulillah. Yang kita berbuat sebaik apapun, itu ada aja yang kritik. Saya ceritain dulu, saya bikin uang kaget, bedah rumah, di mana sih nggak bagusnya? Nolong orang, minta bantuan orang juga. Kritiknya apa? Sorry, nyinyirnya apa waktu itu Pak? Kritik. Dinyinyirin apa kalau? Macam-macam. Dianggap menjual kemiskinan lah gitu. Padahal dia yang ngomong itu, ya nggak nolong juga gitu. Sampai sekarang lah ya di konten-konten saya ada juga yang dislike. Ada satu orang yang saya tandain nyinyir banget. Nyinyir banget. Dulu fans saya. Ya terus begitu saya diganti, dia tiba-tiba kemanapun saya ini posting dia ikut dan talking bad gitu buat me, dan saya tahu lah. Tapi saya tidak mau terpancing lah. Ya, jadi ada orang yang memang hidupnya begitu ya. Hidupnya pilihan. You want to be a good guy or you want to be a bad guy gitu. Kalau saya kan kita bisa ngeset menjadi orang baik atau ngeset menjadi orang yang jahat atau ngeset menjadi orang yang ngeselin gitu kan. Itu semuanya pilihan. Kalau saya memilih jadi orang baik dong. Orang baik saya tahu betul akan dibantu oleh orang baik, akan diketemukan oleh orang baik. Ya itu saya pahamin betul dan saya yakin. Ini sampai langsung udah ada yang mendukung Pak Helmi nih di Instagram. Betul Bang, banyak orang nyinyir, sabar Bang Helmi. Ini banyak yang nonton kita Pak tadi. Dan ada orang yang dibayar untuk nyinyir. Oh iya, bisnis tuh bagus. Tapi menarik Pak. Kira-kira kenapa orang shifting dari ngefans menjadi nyinyir? Kenapa sih dalam case Pak Helmi? Pasti ada motif dan saya sudah tahu motifnya. Dan Pak Helmi nggak pengen tahu motifnya apa? Lah. Saya udah tahu dan saya ngapain juga nanggap. Oh gitu ya. Jadi tipsnya kalau misalnya mendapatkan yang seperti itu apa yang Bapak lakukan? Bapak termasuk kayaknya nggak sempat mikirin juga kalian urusan masih banyak kali ya? Kita tidak perlu mendengarkan semua kata orang lah ya. Karena kita sendiri tahu, oh ini yang kamu bilangin nggak benar. Oh yang kamu bilangin ini karena kamu kurang data. Oh kamu karena termakan dengan hoax gitu ya. Jadi saya tahu mana usulan kritik yang konstruktif, mana yang didasarin oleh rasa peduli, rasa cinta, rasa senang, tapi mana yang didasarkan oleh kebencian, ya kenyinyiran. Jadi menurut saya sih, ya kalau mau kita kan tidak mungkin bisa memuaskan atau membahagiakan. Ya selalu ada yang kita nolong orang aja, ada yang ini kok, ada yang nyinyirin, ada yang ngomongin. Ya sudahlah. Ya, yang paling penting adalah kita bukan orang seperti itu gitu kan.
Artinya kalau kita nggak Ya, suka ya, ya. orang bersikap seperti itu, jangan sampai juga kita menjadi seperti yang serupa gitu. Artinya nggak ada bedanya juga kan. Ya, jadi saya tidak mau habis energi untuk sesuatu yang tidak-tidak. Yang penting saya melakukan sesuatu kebaikan yang bermanfaat bagi masyarakat menurut Iya. saya. Jadi itu yang paling penting. Dan ini Ji, karena kita bicara Yeah. tentang Indonesia in the future, yang saya pikir yang harus juga kita Yes. concern gitu ya. Karena ada aja orang yang itu saya bilang, yang kok nyinyir amat dia. Melihat orang itu dari sisi yang lain gitu. Saya membedakan orang yang sukses itu dengan yang tidak. Orang yang sukses itu punya karakter baik. Yang antara lain, saya stressing. Orang yang sukses itu adalah orang yang bisa melihat from the bright side. Dari sisi positifnya. Fenomenanya bisa sama. Ya, fenomenanya bisa itu-itu aja. Tetapi angle gitu. Angle itu maksud saya, sudut pandang orang itu akan mempengaruhi apa komentarnya dia. Ya, sudahlah. Jadi ya bagaimana untuk sukses itu kita bisa menemukan angle baik. Saya kan gagal berkali-kali, tapi saya menyikapinya dari angle yang sangat positif. Kalau saya gagal itu saya mau naik kelas. Sama aja kalau kita punya anak, kalau dia sakit, mau pintar nih, itu aja. Jadi menurut saya, benar. Allah akan mencoba kita itu mungkin dia menguji kita supaya kita ya naik kelas, mungkin itu sebagai ujian supaya kita makin baik gitu ya. Jadi menurut saya kan begitu hari ini dipecat oleh Dewas TVRI, saya bilang saya percaya betul Allah mempunyai rencana yang lebih baik untuk saya. Dan ya, saya menjalankan rencana Allah yang sangat baik sekarang ya. Jadi saya happy, saya bebas, rezeki alhamdulillah, teman-teman banyak, orang yang sayang sama saya tambah banyak, orang yang mendukung saya tambah banyak ya. Jadi itulah saya bilang the good things gitu. Jadi bagaimana kita mendeliver ini. Makanya saya dukung betul Good News for Indonesia. Mari kita mengabarkan semua kebaikan-kebaikan saja ya kepada masyarakat Indonesia, karena kita harus belajar ya dengan baik. Ya, insya Allah Indonesia akan sangat luar biasa di masa depan. Asal kita memperbaiki. Mari kita berbuat yang positif saja. Betul. Ya, jadi bukannya tidak boleh kritik. Kalau harus kritik, tetap. Ya saya kadang-kadang memberikan masukan ya, termasuk saya banyak memberikan masukan tentang bagaimana mestinya para pejabat-pejabat atau para pimpinan-pimpinan berkomunikasi kepada publiknya. Ya. Jadi itu bukan masukan lah, karena rasa sayang saya kepada. Tapi kadang kita terbutakan oleh mungkin saking cinta atau bencinya ya. Jadi kalau misalnya menganggap kritik sebagai sesuatu ancaman. Sehingga atau mungkin ya mengkritik berarti melawan. Artinya ya seperti itulah. Barangkali itu kita masih perlu belajar banyak untuk lebih dewasa lagi gitu kan. Ya termasuk cara mengkritiknya. Nah itu gimana tuh? Ya juga kita para pengkritik juga harus belajar banyak juga lah ya. Ya kalau mau mengkritik ya punya data yang sangat baik, riset yang sangat baik. Jangan salah ngomong ya, jangan didasarin oleh hoax gitu lantas melontarkan sesuatu. Jadi saya pikir kita sama-sama belajar lah, bukan saja yang mengkritik tetapi juga yang menerima kritik pun juga belajar gitu. Jangan juga kupingnya terlalu tipis. Saya waktu di MIT ya saya diajarin untuk how to listen. Bagaimana cara itu mendengar. Diajari ya. Secara diajarin gitu Pak? Oh ya? Ya, diajarkan ilmunya U-theory namanya, bagaimana kita pre-sensing, bagaimana kita lebih banyak mendengar, bagaimana kita suspend judgment, jangan cepat mengambil kesimpulan. Itu yang mengakibatkan sering sekali terjadi pertengkaran, konflik karena miskomunikasi. Ya, bagaimana kita lebih banyak mendengar. Tidak gampang gitu. Jadi seorang leader yang baik juga itu juga harus menjadi pendengar yang baik. Seorang leader yang baik bukan hanya seorang public speaker yang baik, seorang komunikator yang baik, tetapi juga seorang pendengar yang baik. Celakanya nih Mas Haji, ya sekolah public speaking banyak, tapi sekolah public listening itu tidak ada. Kayaknya itu perlu Pak. Jadi kan Bapak kemarin ngelempar wacana tuh topik webinar apa yang Anda inginkan dari saya. Cuma 4 kan? Yang kelima itu kayaknya Pak. Ya. Itu kayaknya
banyak orang yang butuh itu gitu. Mungkin nggak sadar kalau butuh, tapi kita butuh itu kan. Artinya kita kayaknya kekurangan, kayak kita kekurangan kelapangan hati untuk saling berdiskusi secara sehat gitu. Jadi apa yang perbedaan pendapat itu selalu kalau nggak kawan ya lawan. Padahal nggak juga kan. Perbedaan pendapat itu bisa jadi kita bisa menemukan sesuatu yang perspektif yang bahkan mungkin lebih baik. Kalau semua setuju aja kan, ya gimana gitu. Nggak bagus juga. Ya jadi kita harus menghargai perbedaan pendapat. Mari saling menghargai gitu. Tidak harus bersih tegang, tapi berdiskusilah secara sehat gitu, didasarin dengan data yang betul-betul lengkap gitu. Jangan asal ngomong, jangan karena katanya. Jadi mari kita saling mendengar gitu. Saya waktu di Amerika, saya pernah masuk dalam sebuah kelas, saya mendebat profesor saya yang kebetulan dia baru itu mengajar gitu dalam tahun 91 ya, saya waktu kuliah masih PNS waktu ya. Sementara masih PNS ya, saya Pak Helmi pernah PNS-nya Departemen Keuangan gitu. Dan saya waktu dikerja di Departemen Keuangan tuh saya kan jadi asisten dosen di STAN 3 tahun. Ya, terus saya mengajar juga di berbagai perguruan tinggi swasta. Saya ngajar di Perbanas, saya sempat ngajar di YAI. Ya, saya mengajar di beberapa perguruan tinggi. Jadi ilmu akunting itu udah hatam. Jadi pada satu hari saya memprotes bahwa profesor saya di sana itu salah, itu teorinya. Dia nggak terima karena dia ini orang Indonesia. Yang nggak mungkin accountingnya jago. Karena kita tuh kan dijajah Belanda. Di mana akuntansinya kan berbeda. Di Belanda itu kan tata buku gitu. Tapi 3 jam tuh saya nggak mau kalah. Saya nggak mau ngalah. Ya, saya lawan terus dia karena saya tahu betul, saya yakin betul dia salah. Ya, jadi tapi hebatnya satu kelas waktu itu tidak ada satupun yang gitu. Kan nggak belajar hari itu. Dan semua sangat menikmatin debat saya dengan profesor. Nah, itu kayaknya Pak ya. Itu yang tadi yang tadi Bapak bilang. Ya, walaupun habis itu. Seringkali kalau kita kan di kelas ada yang beda gitu, gitu nih. Itu enggak. Iya, orang nggak belajar lagi nih. Enggak tuh, mereka menikmati betul, mereka tepuk tangan, kita saling berargue, walaupun abis itu saya pecat. Kan itu semester pertama. Tapi lulus kan? Saya ngeri banget, saya tidak. Oh iya, malah saya, tapi sebelumnya saya kaget, waduh, saya bilang kalau dia tidak meluluskan saya harus pulang, Ji. Karena itu semester pertama, saya bilang, waduh, saya menyesalin kesombongan diri saya yang mau mendebat. Oh gitu? Ya. Wah, saya 3 hari 3 malam tidak makan, saya kurus badan saya. Kepikiran gitu ya? Saya bilang, waduh, pulang gua nih, gara-gara saya melawan. Oh gitu. Begitu hari kuliah berikutnya, saya yang biasanya duduk di depan, saya duduk di ngumpet. Wah, saya itu udah kedengaran suara-suara keletak gitu, saya udah takut banget. Begitu dia buka pintu, dia matanya lihat kemana-mana mencari saya. Hey you, where is the Indonesian guy? Saya bilang, yes sir. Dia bilang, tahu nggak dia jalan. Dia tunjuk saya. Indonesian guy, yes you are right. Gitu. Berarti beliau juga merenung juga kayak. Saya nggak perlu belajar, nilai saya langsung. Ya. Jadi itulah di sana ya yang saya bilang kita belajar gitu cara berdemokrasi, bagaimana kita menghargai pendapat orang walaupun berbeda. Itu yang saya pikir kita harus belajar banyak. Kita harus sama-sama saling menghargai walaupun orang punya pendapat yang benar. Gitu. Itu tadi ya, itu banyak banget kalau misalnya kita berbeda atau mungkin itu yang membuat kayaknya anak-anak kita, sebagian besar anak-anak Indonesia yang masih sekolah itu ragu atau malu untuk mengungkapkan pendapat gitu ya. Kecuali kalau misalnya yang sekolah di internasional gitu, sekolah internasional. Kalau di SD biasa ya seperti itu, atau mungkin gurunya juga seringkali nggak senang kalau muridnya berbeda. Atau jangankan guru lah, kita pun sebagai orang tua jangan-jangan juga nggak senang kalau misalnya anak kita berbeda atau mungkin melawan gitu. Halo Pak Helmi? Halo? Kalau muter-muter loading, apakah kendala koneksi? Masih bisa menyimak teman-teman semuanya? Ya. Oke. Ini kayaknya agak koneksi jelek tadi. Masih mendengar, Pak? Lanjut. Oh, oke. Sip. Baik. Masih dengar. Kita langsung masuk aja ya. Dari tadi sebenarnya kita emang bincang-bincang aja ngobrol. Memang tema kita adalah Your Future Version of Indonesia.
Ngomong-ngomong Pak Helmi punya waktu sampai jam berapa Pak ini Pak? Oke. Jangan sampai nanti jangan-jangan udah ada janji Ya, lagi. sampai jam 9. Oke, ya udah. Ada tamu lagi ya. Oh, mantap. Mantap. Ini banyak yang dari apa namanya dari Kediri, Surabaya, dari Singapura juga ada tadi udah Om Helmi kenapa nggak pernah pulang ke Palembang? Masih PSBB kali ya Pak ya. Nanti habis ini apa namanya? Ya corona gitu. Corona. Udah kepengen banget makan pempek, makan pindang. Udah lagi corona. Konon kabarnya sampai gosip Pak Helmi itu nggak pernah seminggu pasti ada makan pempeknya ya sama pindang patin nih Pak. Oh iya. Kalau pindang patin masih jarang, tapi kalau pempek selalu ada di kulkas. Minimal cukanya gitu. Cukanya. Kamu salah, orang Palembang itu bukan nggak bisa dipisahkan dari pempeknya, cukanya, tetapi dari cukanya. Orang Palembang itu bisa makan pakai apapun disiram cuka. Oh gitu. Ya, makan nasi goreng dikasih cuka, makan nasi putih dikasih cuka, makan pisang goreng pun gitu. Jadi ya, makanya di kulkas jangan makan brownies kukus juga banyak cuka dia. Oh, itu enggak. Oke Pak. Saya selalu bercanda tuh kalau cukanya enak tuh Ji. Kalau kita nggak ada yang dicocolin, tisu pun kita cocolin. Disesepin. Aduh, iya sih. Saya beberapa kali ke Palembang juga heran tuh. Kalau di sini kan kita makan pempek paling sore atau malam ketika perut udah kenyang. Di sana sarapan pempek, kayak cukanya banyak lagi, pedes lagi. Ya. Ini kebal perutnya itu ya. Pakai sendok dihirup. Ya. Orang Palembang itu kayak makan pempek pagi, siang ke bandara, landing ke Jakarta, ditawarin pempek, makan lagi tuh. Ya, jadi memang nggak pernah kita menolak untuk makan pempek gitu. Apalagi bau cukanya gitu. Itu keren banget. Itu nggak ada bosannya ya. Ya, jadi kita nggak ada lah. Dan Indonesia itu surga kuliner. Alhamdulillah ya. Ini kamu kan Gen F ya. Good news for Indonesia ya. Jadi pempek itu menjadi oleh-oleh yang paling universal. Oh, ya? Jadi rasanya nggak ada orang yang dikirimin pempek itu menolak. Oh. Kalau oleh-oleh dari daerah lain kan mungkin ada yang terlalu manis, ada yang nggak bisa makan daging, ada yang nggak bisa makan ayam gitu. Nah oleh karena itu kalau nggak salah datanya sehari itu ekspor pempek dari bandara itu mungkin 5 ton 6 ton yang dijadikan oleh-oleh itu. Itu melalui bandara aja. Ekspor atau mungkin keluar dari Palembang gitu ya? Iya, yang dibawa oleh-oleh itu bisa 5 ton. Dibawa aja itu ya? Iya, itu belum yang dimakan langsung, belum yang dibawa melalui transportasi darat. Jadi dahsyat banget. Jadi pempek itu memberikan rezeki yang sangat luar biasa bagi masyarakat Palembang. Dan pempek itu kan berjenis-jenis. Jadi besok nonton HY Bicara saya ngobrol dengan Gilang Dirga. Oh iya. Kita ngobrol bahasa Palembang. Besok? Yang nggak terlalu rumit, bahasa Palembang itu gampang dimengerti. Saya akan bahas bahwa pempek itu jenisnya hampir 10 kali. Jadi pempek itu berjenis-jenis juga. Hebat. Kayaknya harus segmen khusus kuliner gitu. Karena di Indonesia itu kayaknya sambal aja setiap 50 kilo itu ada sambal khasnya gitu kan. Oh iya, sambal berbeda. Sambal, soto gitu kan. Sate. Iya, itu betapa hebatnya Indonesia. Saya pernah diminta bicara di Indonesian Gastronomy Association. Iya, saya sharing bagaimana Thailand bisa menguasai dunia, meningkatkan perekonomiannya, ekspornya, dan meningkatkan pariwisatanya melalui kuliner. Gitu. Jadi dulu ada program kalau nggak salah Thai Go to the World yang diinisiasi oleh Perdana Menteri Thaksin kalau nggak salah. Dia mengundang investor-investor Thailand agar membuat restoran Thailand di seluruh dunia. Dia bantu semua, bantu promosi, bantu permodalan ya dengan bunga yang sangat kecil, bantu suplai bahan baku, dan kita lihat sekarang ada puluhan ribu restoran Thailand di seluruh dunia. Kemanapun kita berjalan di seluruh dunia ada restoran Thai-nya. Ya, dan apa yang terjadi? Restoran Thai itulah yang membutuhkan bahan baku, rempah, sayur-sayuran, jenis beras yang khas dari Thailand. Jadi betapa ekspornya jadi bangkit. Dan jangan lupa, orang tuh jatuh cinta kan melalui mulut. Lidah. Ya karena mereka jatuh cinta dengan restoran, dengan masakan Thailand, ya tom yangnya, karinya, green karinya, dan patainya yang membuat akhirnya mereka
datang ke Thailand. Apalagi di restoran itu kan ornamennya Thailand, banyak sekali penjelasan tentang Thailand. Jadi menurut saya kita harus belajar dari itu. Padahal makanan Indonesia itu jauh lebih bervariasi dari makanan Thailand. Bukti juga makanan kita diklaim lebih enak ya daripada makanan manapun. Bukankah ada survei CNN yang tes 10 makanan paling enak di dunia, nomor 1, nomor 2 itu adalah makanan Indonesia ya, yaitu gudeg, rendang dan nasi goreng. Ya, masakan Thailand, green curry, tom yum itu adalah di urutan-urutan di bawahnya. Walaupun ada yang bilang itu kan polling Mas, yang banyak ngisi mungkin orang Indonesia. Orang Indonesia semua. ya jadi boy kalau masalah polling kita menang lah. Menang lah, karena jumlah penduduk kita banyak. Iya ya, ASEAN tuh 650 juta dan 270 jutanya dari Indonesia. Indonesia. Itulah kenapa GNFI bikin se-Asia.co, Good News from Southeast Asia. Harusnya kita menang dong, ya. Ya. Halo. Silakan. Saya agak patah-patah Pak ya, maaf Pak. Apakah Oke, teman-teman, apakah bisa tetap mendengar? Ya, saya melihat Pak Helmi patah-patah di sini. Mudah-mudahan ini. Oke, nah bisa lagi. Oke Pak, jadi saya mendengar melihat YouTube Bapak, terus di Google juga. Oh ya teman-teman, kalau mau minum silahkan ya, saya juga bawa minum Pak. Pak Helmi bawa. Kalau Pak Helmi minum, saya minum. Ya, kemajuan Indonesia atau kemajuan sebuah bangsa itu kan sebenarnya kayaknya didominasi, oke lah alam, tapi yang paling penting adalah sumber daya manusia kan ya Pak ya. Jadi alam sesurga apapun kalau misalnya sumber daya manusianya nggak bisa mengelolanya, juga terancam masa depan kita. Nah, makanya kita mau ngobrol-ngobrol sama Pak Helmi itu sebenarnya judulnya kan Your Future Version of Indonesia. Jadi, tapi justru saya kepengen melihat bahwa salah satu SDM Indonesia itu kayak Pak Helmi ini, yang konon kalau kita sering dengar melalui pengakuan Bapak juga berasal dari keluarga yang mungkin sangat biasa-biasa saja, atau mungkin di bawah biasa-biasa aja, gitu. 4 bersaudara Pak ya? Di bawah garis kemiskinan. Di Palembang sana, terus orang tua jual kacamata kaki 5, tapi akhirnya ternyata bisa keluar dari keterbatasan itu. Kan seringkali kita mendengar bahwa kita itu jumlah penduduknya banyak, terus sumber daya alam melimpah, tapi kemiskinan masih di mana-mana. Nah barangkali kita bisa belajar dari Pak Helmi, dari anak yang di kampung seperti itu bisa bertransformasi seperti sekarang. Bayangkan kalau misalnya kita sebagian besar generasi muda, anak-anak bangsa Indonesia seperti Pak Helmi, rasanya bisa lebih pesat nih. Jadi nggak mengeluh aja dengan keterbatasan dan sebagainya. Cerita dong Pak, gimana kok Bapak bisa melompat kayak gini? Apakah faktor orang tua atau gen atau apa gitu? Ya, saya berkali-kali ditanya apa rahasia kesuksesan saya. Sekolah apa yang saya masukin sehingga saya bisa sukses seperti ini, ya kalau saya boleh mengatakan saya sukses. Tapi kalau orang lain pribadi, yang bilang saya mengatakan diri saya sangat sukses. Kalau dilihat dulu, bapak saya seorang pedagang kaki 5, saya adalah orang yang dihina-hina dulu, ditolak-tolak oleh cewek, dan sekarang saya menjadi ditolak oleh cewek. Saya merasa diri saya sukses. Walaupun magnitude kesuksesan saya masih jauh lah, masih kalau dinilai dari berbagai hal, dari pencapaian ekonomi, saya nggak ada apa-apanya. But I'm so happy. Ya, if we talk about happiness, maybe I'm one of the happiest guy in the world. Gitu. Karena saya happy banget gitu. Hidup saya meaningful gitu, berarti bagi banyak orang lain. Jadi apa rahasia kesuksesan saya? Sekolah apa yang saya masukin? Apakah karena saya dulu kuliah di STAN? Apakah karena saya dulu pernah kuliah di Amerika, di Miami? Apakah karena saya pernah ada short training di MIT di Massachusetts, USA? Ternyata saya bisa jawab. Sekolah yang membuat saya sukses itu adalah School of Sorrow. Jadi sekolah penderitaan. Karena bapak, School of Sorrow. Ya,
sekolah Penderitaan. ya hidup saya kan dulu susah banget. Ya, bapak saya hanya pedagang kaki lima, tidak ada kemewahan sama sekali. Hidup saya waktu itu banyak dihina orang, banyak ditolak orang. Itulah yang membuat saya tough. Yang saya dan kakak saya Tantowi menjadi pribadi yang sangat self-motivated. Termotivasi sendirinya. Kalau saya mau merubah nasib, kalau saya tidak mau lagi dihina orang, kalau saya mau dihormatin orang, I have to do something. Saya harus melakukan sesuatu. Karena saya tidak punya uang, bapak saya pedagang kaki lima, yang saya bisa lakukan waktu itu adalah belajar sebaik mungkin. Saya memacu diri saya untuk menjadi yang terbaik di sekolah manapun yang saya lalui. Jadi, dan saya benar-benar dulu mempush diri saya, ya untuk apapun pekerjaan yang saya dapatkan, apapun kesempatan yang saya sedang jalani, saya harus menjadi yang terbaik. Jadi rumusnya itu, ya setelah itu, dan saya menjadi pribadi yang terus belajar sampai saat ini. Jadi menurut saya kalau kita mau sukses, jangan pernah berhenti belajar. Ya belajar itu bisa di mana saja. Tidak harus di bangku kuliah. Tidak harus di sekolah yang terbaik. Belajar bisa dari jalan, belajar bisa dari siapa saja, belajar bisa dari kehidupan. Sekarang belajar bisa dari YouTube, bisa dari menonton Netflix, bisa menonton acara-acara yang baik yang menginspirasi. Jadi never stop learning. Dan untuk bangsa kita pun kita harus belajar. Ya kenapa negara kita dengan potensi yang sangat luar biasa, jumlah manusia yang sangat banyak, potensi alam dan sumber daya alamnya luar biasa, sumber daya mineral kita luar biasa, kita punya uranium, kita semuanya, kita punya nikel gitu yang sangat dibutuhkan dunia. Ya, kita punya gas, kita punya semuanya. Kita punya sebenarnya potensi untuk menjadi negara dengan ketahanan pangan terbaik. Karena tanah kita sangat subur. Kenapa kita sekarang impor? Kenapa kita memproduksi mahal sekali? Sehingga kita harus mengimpor dari beberapa negara, termasuk dari China, yang selalu kita ributkan itu. Padahal, terus terang kita nggak bisa bersaing. Kalau membuat cangkul aja, ya selalu kita menghasilkan produk kita bisa buat, tetapi harganya lebih mahal. Mungkin bangsa kita bisa belajar bagaimana to reduce cost, bagaimana bisa mengurangi biaya. Mungkin dari kebijakan pemerintah ya yang harus kita lakukan. Jangan-jangan mata rantainya terlalu panjang, jangan-jangan aturannya terlalu tingkat. Kan Pak Jokowi di mana-mana ngeluh untuk pengusaha bikin usaha aja, investor asing di luar negeri, dia bilang pernah surat izin yang harus dibuat itu beratus-ratus sampai berkoper-koper. Kan Pak Jokowi di mana-mana bilangin itu yang membuat mahal. Untuk buat perusahaan aja di Indonesia susahnya luar biasa. Untuk bayangan Anda aja di Singapura, ya saya membuat beberapa perusahaan itu bilangannya tuh jam. Ya bilangan jam udah langsung dapat itu izin PT-nya tersebut. Berbeda dengan Indonesia. Harus ada keterangan dari kelurahan, dari RT, dari tetangga, aduh macam-macam. Panjang banget. Jadi itu high cost dan orang lead time-nya menunggunya sebelum bisa bekerja itu juga panjang sekali. Ya jadi menurut saya banyak hal yang kita bisa lakukan. Nah ini corona nih. Corona ini membuat kita mestinya bisa lebih berdikari. Kita tidak boleh tergantung kepada negara lain untuk supply chain. Tapi bisakah kita memproduksi produk yang lebih mahal ya dibandingkan dengan kita impor? Nah, apa yang harus kita lakukan? Salah satunya mungkin karena bunga investasi di Indonesia itu bunga kreditnya tinggi sekali. Mungkin salah satu yang tertinggi di dunia. Kita kalau ini bisa 12% gitu. Jadi kalau kita berusaha itu habis keuntungan kita hanya untuk menutupi biaya bunga. Ya, sementara saingan kita negara tetangga ada yang cuma 1%, 2%, 3%. Jadi dari situ aja kita udah tidak bisa bersaing. Belum efisiensi dari labor kita ya, yang selalu juga menjadi pertanyaan kita. Jadi menurut saya inilah waktunya corona bisa biaya menjadi kita tidak perlu lagi berjualan bertemu secara fisik, semua bisa dilakukan secara digital, secara online ya. Apa mungkin perizinan juga ya tidak lagi harus dari meja ke meja.
ya, membayar sesuatu juga tidak harus kita datang langsung, yang sangat high cost, sangat Benar. tidak safety. Jadi menurut saya kesempatan kita untuk melakukan cost reduction. Ya, kalau biaya harga pokok bahan baku kita di Indonesia murah sekali, insya Allah kita akan sangat-sangat bisa bersaing. Setuju. Jadi itu antara Setuju. lain. Artinya sebenarnya COVID ini memang apa namanya, kenestapaan lah. Tapi semua negara, semua bangsa belajar, dan ini kesempatan kita kan sebenarnya. Dulu kita ribut nih, apakah bisa kita apa namanya remote working gitu kan? ASN bisa bekerja di luar kantor. Dulu wacana pro kontra gitu kan? Ternyata bisa gitu kan? Ternyata bisa. Apakah harus punya kantor, bekerja rame-rame kemarin kan co-working space? Tapi ternyata sekarang bisa gitu kan. Sekarang bisa. Kita kerja dimanapun. Bahkan kita merasa justru lebih efektif, lebih efisien. Kayak kita sekarang misalkan, kalau misalnya kita harus ketemu Pak, mungkin ngatur jadwalnya Pak Helmi susah banget kan. Tapi kalau sekarang misalkan, oke, sejam kosong masuk gitu kan. Setengah jam masuk. Gitu. Ya, jadi sangat murah. Saya pernah sehari itu 7 kali Zoom meeting loh. Kalau langsung meeting dari tempat ke tempat, waduh. 2 kali meeting, 3 kali meeting Jakarta, tidak tempat udah susah ya. Iya. Dan biayanya murah banget. Nggak harus bayar, misalnya nggak harus kita pergi ke kafe-kafe di mana kita harus bayar. Nggak ada biaya transportasi. Yang nggak ada lagi kemacetan-kemacetan yang cost-nya ekonominya juga sangat tinggi. Macetnya pindah ke bandwidth, Pak. Everything will be... Macetnya pindah ke bandwidth. Betul. Everything will be very efficient gitu. Jadi kita semuanya sangat efisien. Efisien di waktu, efisien di biaya gitu. Jadi menurut saya itu yang disebut dengan new normal gitu. Tinggal kita bagaimana ngejas dengan new normal ini. Jadi mungkin industri otomotif akan banyak berkurang. Benar. Ya. Gitu. Industri otomotif akan banyak berkurang karena sekarang orang lebih terbiasa juga bekerja di rumah atau menggunakan kendaraan umum. Kan lebih murah tuh dan lebih pasti. Betul. Jadi nggak ada lagi yang habis macet. Dulu waktu saya tinggal di Bekasi, kalau pulang malam itu mungkin 2 jam 3 jam baru nyampe di rumah aja. Bayangkan. Udah. Ya kan, bayangkan tuh kosnya tuh habis berapa gitu. Produktivitas kita capek, turunnya energi. Lelah, gitu. Benar. Iya, dulu kan kalau kita ketemu pejabat atau mungkin di birokrasi gitu ya, ketemu pejabat kan susah banget. Wah, minggu ini saya di Jakarta cuma hari Kamis. Artinya semua urusan yang harusnya ketemu dengan banyak orang itu hanya bisa dilakukan hari Kamis dan itu terbatas gitu kan. Terus kalau lewat oke, di set 2 minggu lagi gitu. Dan sekarang ternyata bisa dengan cepat. Nah, new normal juga menarik, Pak. Saya juga khawatir sebenarnya. Saya malah mengkhawatirkan bukan new normal, tapi new normal lagi gitu. Kita balik dengan kebiasaan lama. Jadi misalnya, oke, kita merdeka nggak harus WFH, tapi ketika kita rasanya berat ya kalau mau kembali ke kebiasaan lama, rasanya berat. Apalagi ada aturan distancing ya, membuat semuanya nanti kantor tidak boleh penuh ya. Mudah-mudahan. Kemudian airline tidak boleh penuh, restoran tidak boleh penuh, mall tidak boleh penuh, di mobil kita transportasi tidak boleh penuh. Jadi mungkin ya pasti akan mengakibatkan ada yang pendapatan jadi menurun, ada cost yang menjadi naik, tapi ada cost-nya juga menjadi turun. Kita harus melakukan adjustment itu yang disebut dengan new normal gitu ya. Jadi mungkin pegawai juga tidak perlu banyak, mungkin perusahaan-perusahaan retail kan sekarang di Amerika aja perusahaan-perusahaan retail pada tumbang, JCPenney pada bangkrut dan sebagainya gitu. Jadi akan terjadi pengurangan pegawai. Ya, jadi ya harus shifting lah, harus masuk ke pekerjaan-pekerjaan yang memang dibutuhkan di era corona atau di era disruption ini. Post pandemik ini ya. Jadi betul. Artinya memang kita harus benar-benar memanfaatkan kepedihan saat ini ya. Sayang banget kalau misalnya setelah ini ternyata kita kebiasaannya sama aja. Kebiasaan lama, kebiasaan harus prosesnya panjang kayak gitu kan. Kita nggak akan belajar apapun dari kejadian ini kalau kita kembali ke situ kan. Ini kayak ada, saya bacain juga nih. Gaji pun udah akan turun, take home pay akan turun juga karena kan di take home pay kan ada unsur transport, ada unsur berbagai lain, mungkin ada living allowance gitu. Kalau dulu saya katakan orang yang tinggalnya di Depok atau tinggalnya misalnya di Tangerang itu kalau kantornya di Jalan Sudirman dia mungkin in the cost. Sekarang udah nggak perlu lagi karena
dia cukup berkantor di rumah. Jadi mungkin akan ada adjustment di samping revenue perusahaan juga memang sebagian besar turun, walaupun ada sektor-sektor yang mengalami kenaikan juga gitu, sesuai dengan apa hal-hal yang menarik yang naik di era pandemik ini. Benar-benar. Ya. Dulu bensin 200.000 habis 2 hari, sekarang 2 minggu belum habis-habis tuh, Pak. Bahkan sebulan nggak habis-habis tuh. Masih aja saya ke situ. Mobilnya nggak jalan. Ini kayaknya misalnya ada yang nyapa nih, saya cita-cita bikin perusahaan sistemnya mirip WFH. Jadi kedepannya nggak susah untuk wanita untuk memilih karir atau keluarga, lebih efisien kalau bisa dilakukan di rumah. Ini dari perempuan nih, dari Sonya. Artinya perempuan juga mudah untuk berusaha gitu kan. New normal kerja 3 hari libur 4 hari seru kayaknya. Wah, ini kayaknya dari ini nih, dari GNFI. Dari tim GNFI, oke, kita nanti lakukan. Kita juga lagi berpikir nih, habis ini kayaknya kita juga memikirkan untuk bisa mengadopsi beberapa sistem WFH kayaknya. Nggak mungkin kembali sepenuhnya. Oke, Pak. Ya, Google sama Facebook kalau nggak salah setahun. sampai tahun 2021 ya, sampai 2021 tidak akan buka kantor. Ya, jadi cukup bekerja dari rumah aja. Jadi artinya apa? Orang bisa bekerja dari mana aja. Dari garasi, dari pantai, dari hutan, dari kampung. Yang penting wifi-nya kencang. Betul. Kalau wifi kencang dan kita bisa bekerja. Betul. Ya. Oke. Pak, nggak harus ketemu bos juga. Iya. Dan koordinasi bisa lebih sangat intens, Bang. Sangat intensif. Karena ya sekarang kan GNF itu kantornya di Jakarta dan Surabaya. Biasanya kalau misalnya kita harus ketemuan itu juga kan paling sebulan sekali. Tapi kita koordinasi sangat intens. Bahkan masing-masing divisi di berbagai macam kota itu sangat intens untuk diskusi dan ide-ide bisa cepat tereksekusi juga gitu kan. Jadi kita sendiri, tapi mungkin ada beberapa sektor juga yang nggak bisa mengadopsi sepenuhnya kali Pak ya? Tapi harus adaptasi. Ada yang memang harus bertemu lah ya. Ya, jasa-jasa tertentu. Tapi kan ada juga yang bisa di digitalisasi gitu ya, tidak harus bertemu. Kan rata-rata ke depan non fisikal lah, transaksi pembayaran, pendaftaran, registrasi segala macam kan tidak harus bertemu gitu ya. Makanya ke depan barangkali uang koin, uang kertas akan makin lama makin hilang juga ya, karena semuanya transaksinya adalah secara digital gitu. E-wallet mungkin akan makin berkembang ya, jadi e-payment juga akan makin berkembang, jadi e-registration itu pasti akan dilakukan. Jadi kan menghindarin pertemuan fisik gitu ya, menghindarin sentuhan gitu antara manusia dengan manusia gitu ya. Jadi itu yang akan terjadi. Pasti. Pak, ini ngomong juga tentang SDM ya. Beberapa kali saya beruntung banget berkenalan dengan Pak Helmi dan beberapa kali bekerja bersama. Sebenarnya saya tidak bekerja bersama Pak Helmi, tapi saya belajar dengan Pak Helmi di berbagai kesempatan. Kita pernah sama-sama jadi juri di ASN Inspiratif, Pak ya. Terus GNFI juga pernah beberapa kali juga kerjasama dengan TVRI di era Bapak dan luar biasa. Saya melihat perubahan luar biasa. Saya melihat bagaimana Bapak bekerja dengan tim yang sebenarnya diam-diam saya mencontek untuk kita terapkan di kehidupan saya dan teman-teman gitu. Bagaimana Bapak, ini saya sebutkan beberapa saya list lah, ini bagaimana Bapak disiplin sekali, tepat waktu. Kalau misalnya ngaret sama Pak Helmi malu banget gitu kan. Dan itu juga jadi masalah kita. Terus bagaimana detail sekali Pak Helmi. Jadi saya ingat, mungkin Pak Helmi masih ingat juga kali ya, mungkin 2 tahun lalu kita ada acara live bareng pas waktu ASN Inspiratif waktu itu kan. 1 jam sebelum acara belum siap ternyata. Ya kan? Mejanya, panggungnya, setnya masih banyak kekurangan, dan Pak Helmi pada waktu itu turun langsung gitu. Nggak tahu Pak, waktu itu Bapak panik apa enggak, tapi saya nggak melihat panik, nggak melihat marah-marah juga di depan orang banyak, tapi langsung sampai detik-detik terakhir menyempurnakan set dengan sumber daya yang ada. Jadi kalau tadi saya bilang Bapak disiplin, Bapak detail banget, setuju nggak? Harus. Orang itu kan saya bekerja dalam industri kreatif ya. Dalam industri kreatif, jadi itu yang budaya baru yang saya bawa ke TVRI. Dulu kan saya kan
cukup lama, 26 tahun saya jadi Hmm. PNS. Saya juga pernah masuk ke dalam BUMN yang juga Ya. PNS. Saya tahu bahwa di ini sebagian tempat itu ASN, terutama yang zaman dulu ya, dan sama yang belum berubah. Kadang-kadang mereka bekerja itu adalah dalam rangka untuk mencukupin berita acara aja tuh, ya. Jadi kalau membuat satu produksi, yang penting selesai, berita acaranya selesai. Apakah karya itu ditonton, dibaca orang, kan urusan kedua tuh. Ya, anggaran harus terserap. Yang penting terserap. Kalau nggak habis, malah dikritisi, malah dimarahin. Ya, jadi itu hal-hal yang saya bongkar. Saya kan Mardigu, Wowi, Persantio, Sontoloyo. Sontoloyo itu kan mengatakan saya ini CDO, jadi Chief Distraction Disruption. Officer. Ya, jadi saya bilang, ya saya adalah orang yang ngancur-ngancurin untuk diperbaikin. Kadang-kadang sesuatu yang udah nggak bisa diapa-apain untuk dirubah, ya hancurin aja. Ya, jadi saya menghancurkan beberapa hal yang dulu nggak bisa dirubah di TVRI. Misalnya produksi asal-asalan, yang penting selesai gitu, tanda tangan. Nggak peduli gitu, ratingnya mau ditonton orang mana tidak. Oh, saya bilang nggak bisa, kita harus bersaing. Kita itu nggak jalan sendiri. Orang tidak serta-merta kalau TV publik orang kasihan nonton, tidak bisa. Di 15 layar itu orang tidak bisa membedakan. Tidak ada IBA kita tonton TVRI di TV publik. Nggak bisa. Dan sekarang semua orang nonton lagi, jadi Pak. saya bilang, terima kasih Pak Helmi. Alhamdulillah. Ya, jadi karena saya membawa spirit yang kita bawa dari bekerja di swasta. Kita harus memperhitungkan, ya kalau milih pengisi acara, carilah pengisi acara yang create rating. Jangan memberikan kesempatan kepada pengisi acara yang justru dianya menjadi ratingnya jadi naik dan rating kita menjadi turun. Karena begitu. Jadi kemarin ada perdebatan, Ji. Ada orang yang sangat pintar juga ngomong, TV publik itu tidak perlu mengejar rating. Nggak bisa. Kalau ratingnya tidak ada, sharing tidak ada, artinya tidak ditonton orang. Kalau suatu karya tidak ditonton orang, sebaik apapun kontennya tidak akan sampai. Sebaik apapun message-nya tidak akan sampai. Itu yang kita bilang, kalau share-nya di bawah 1% itu artinya seperti berteriak di ruang hampa. Ya, dan kalau mau lihat lagi, TV publik di negara-negara lain itu nomor 1. KBS itu nomor 1 di Korea. Ya, BBC nomor 1 di Inggris. NHK itu nomor 1 di Jepang, ya. Dia harus ditonton orang dulu, baru diseminasi informasi pemerintahnya itu, dan informasi-informasi untuk pelayanan publik itu ditonton orang. Jadi kalau itu saya berani berdebat. Jadi kalau dibilang TV publik itu nggak perlu mengejar rating, aduh. Ada contohnya yang memang ya top of mind, jadi top of mind di berbagai negara, Pak ya. Ya, jadi harus dulu ditonton orang dulu, baru message-nya sampai. Nah, message-nya memang harus yang edukatif, harus yang informatif, harus memberdayakan bangsa, harus menjadi motivasi bangsa. Tapi packaging-nya nggak boleh harus ketinggalan. Baik. Seperti kita membuat jelajah kopi. Iya. Itu kan kita memperlihatkan keindahan alam, potensi utama Indonesia kopi, ya, dengan budayanya, dengan segala macam ceritanya, mulai dari Flores sampai ke Gayo gitu ya. Tapi dengan packaging yang sangat baik. Dengan menonton itu orang melihat, wih gila Indonesia luar biasa, kopinya keren-keren banget gitu. Jadi itulah yang mendasarin karya-karya TVRI selanjutnya, di mana dokumenter TVRI itu keren banget, sudah mendapatkan pengakuan dari Discovery dan sebagainya. Dan kita bekerja sama dengan Discovery. Bukan saja menayangkan programnya. Dan saya bilang ya, kalau dibilang Discovery itu kita ngabis-ngabisin duit, tidak. Discovery itu murah banget. Cuman $800. Kalau saya rupiahkan, tidak sampai 12 juta. Dengan mutu seperti itu. Kelas dunia. Dan itu menjadi benchmark teman-teman TVRI. Ya, karena teman-teman Discovery juga melakukan training. Dan karya TVRI itu kemarin sudah dijanjikan juga akan ditayangkan di channel-channel Discovery. Ya, semoga bisa di follow up dengan baik gitu. Kemudian kita mengangkat sinetron namanya Keluarga Medsos yang membuat Archie, yang dulu membuat Tetangga Masa Gitu di Net TV. Karena saya nggak mau jelek. News kita perbaikin, dan kemudian kita sport programnya keren banget gitu. Kita punya killer konten yang namanya Liga Inggris. Ya, jadi karena Liga Inggris itulah salah satu yang membuat orang kembali nonton TVRI, ditambah BWF kejuaraan badmintonnya. Percaya Pak. Jadi itu saya pikir itu
Kan itu kayak showcase lagi. Jadi kalau orang di toko itu showcase-nya harus keren supaya orang yang lewat di trotoar, oh ini keren banget ini. Dia masuk gitu. Setelah masuk baru di dalamnya ada berbagai macam yang kita tawarkan. Jadi itulah sebenarnya strategi programming yang benar untuk dunia media. Benar. Ya. Saya percaya Pak. Sedangkan content is the king kan, and packaging is the queen. Yes. Content is the king and the packaging is the queen. Iya benar. Jadi konten aja nggak cukup, packaging harus bagus. Itu yang kemarin kita coba perkenalkan. Teman-teman TVRI, jangan membuat asal selesai. Nggak bisa. Benar. Saya tunggu itu, Ji. Saya tungguin. Dan itu kerasa banget. Saya terima kasih banyak dikasih kesempatan sama Pak Helmi dan Pak Apni Jaya Putra ya, untuk jadi juri Gatra 2 tahun. 2 tahun, pas tahun pertama itu saya lihat banyak catatan kritik. Saya juri sama Mas Aditya Gumai, sama Mas Wahyu Mul. Dua-duanya orang keren dan kawakan di dunia itu. Saya bilang pada waktu saya diminta jadi juri, Pak, saya bukan orang TV gitu kan. Nggak apa-apa, kita butuh perspektif penonton. Jadi oke. Kan kalau Mas Wahyu Mul dokumenter, Mas Aditya Gumai, siapa yang nggak kenal beliau lah. Anak didiknya luar biasa gitu kan. Keren. Terus saya nggak seperti mereka gitu, saya bilang sama Mbak Tuti sama Pak Apni. Tapi beliau bilang, wah kita butuh perspektif penonton juga. Oh iya oke, kalau sebagai penonton saya jalan lah. Dan kerasa banget pas tahun pertama, pas sebelum Pak Hil masuk kali ya, pas waktu saya masuk, karya sebelumnya kan yang dinilai kan, karya tahun sebelumnya. Dan itu banyak catatan sekali. 2018 kali. Iya 18 ya. Terus 2019 perubahannya luar biasa. Jadi melebihi catatan-catatan kami pada waktu itu. Kita banyak mencatatkan fontnya harusnya kayak gini, harus standar, bla bla bla. Masukan kita itu lewat banget gitu. Sampai kemarin kita nonton itu sampai merinding gitu kan. Tomat Tudangi Pak ya. Dan itu Tomat Tudangi yang karya keren banget. Stasiun kecil Sulawesi Barat. Benar. Dan saya ngelihat semangatnya luar biasa dari teman-teman di daerah kan ya. TVRI itu punya 34 stasiun daerah ya Pak ya. Dengan 300-an lebih stasiun transmisi. 30. Dan itu luar biasa banget. Dan kita menjadi orang nonton TVRI bukan bangga saja dengan TVRI, tapi bangga dengan Indonesia gitu. Itu kita perlu banget. Mudah-mudahan sih, kita berharap sih mudah-mudahan tetap ada ya karya-karya seperti itu. Karena kalau nggak TVRI siapa lagi yang punya kewajiban moral dan formal juga untuk memproduksi konten-konten seperti itu. GNFI nggak akan mampu, Pak. GNFI nggak akan mampu. Makanya kita harus jagain sama-sama. Betul. Jadi terkait, jadi Gatra Kencana itu ya teman-teman yang sekarang menyimak di IG live-nya GNFI. Di YouTube juga, Pak. Itu adalah kompetisi. Di YouTube juga. YouTube, Facebook, dan Twitter. Itu adalah kompetisi program antar stasiun daerah. Kita punya sekarang itu 30 stasiun daerah, termasuk Papua Barat ya. Jadi dulu tuh nggak ada apa-apanya gitu. Tapi kemarin Bang Apni ya dengan Bu Tuti segala macam menjadikan itu ajang kompetisi yang sangat sehat. Tapi di coach, begini loh bikin dokumenter itu, begini loh bikin feature itu ya. Didatangkanlah coach-coach hebat Agusmo segala macam ya, untuk dikasih tahu Bang Akmal ya, memberikan coach, memberikan contoh. Dan orang Indonesia tuh kan pengcopy paste yang sangat baik tuh. Dan kita menjadikan itu kompetisi yang sangat bergengsi. Yang menang itu anggarannya kami tambah. Yang tidak menang anggarannya kami kurangi. Wah, itu luar biasa. Luar biasa. Dan mereka sangat dihargai. Kita bikin besar, kita jadikan acara. Terakhir kan kita bikin di Colomadu dengan ya luar biasa. Dan mereka sangat merasa dihargai. Dan itu, ya ini yang kata sebuah iklan otomotif itu competition make perfect. Jadi kompetisi itulah yang membuat sebuah kesempurnaan. Jadi dari aura kompetisi seperti, dan hebatnya yang menang itu adalah stasiun kecil. Sulawesi Barat, ya, Kalimantan Barat, benar. Ya, jadi Jawa Barat, Sumatera Barat gitu ya. Jadi itu Nusa Tenggara Barat. Itu Mas Didi itu jago banget, bagus banget. Nah, di era itulah TVRI mencapai masa keemasannya. Tiba-tiba ada satu karya TVRI yang namanya Jelajah Kopi menang Piala Presiden ya. Pemenang paling
tinggi waktu itu, mengalahkan TV-TV swasta yang selama ini top dengan apa dokumenternya. Jelajah Kopi itu saya tayangkan pada saat saya jadi pembicara di beberapa negara di internasional, itu gila mereka. Saya tayangkan Tomato Dangi yang tadi disampaikan oleh Mas Haji, itu juga dahsyat. Saya tayangkan di Jepang, orang sana melongo gitu. Jadi Tomato Dangi itu adalah tradisi di Toraja, walaupun yang memproduksi itu di Sulawesi Barat, kan dekat sekali itu Mamasa dengan Toraja. Jadi jenazah sebelum bisa dikuburkan dengan baik, karena menunggu barangkali keluarga, menunggu terkumpulnya korban, kerbau, dan hewan-hewan yang lain, itu dia dimumi. Itu bisa berbulan-bulan itu di dalam satu rumah. Jadi ada dukun, itu yang disebut dengan Tomato Dangi yang menungguinya. Dengan ritual yang gila gitu, luar biasa. Ya, jadi itu saya tayangkan di Tokyo, orang bertepuk tangan, turun dari menayangkan itu, saya dapat undangan dari 7 negara, termasuk Rusia, untuk saya berbicara di forum-forum internasional itu gitu ya. Jadi TVRI mengawali kebangkitannya dari memproduksi karya-karya dokumenter. Itu akibat dari sebuah keputusan strategi yang sangat luar biasa yang dijalankan oleh Bang Abni. Ya, satu, kita harus percaya dengan kreator-kreator TVRI yang ternyata hebat-hebat itu. Nomor 2, dilakukan juga pembinaan, diajarin, dibikin training, dibikin capacity building. Nomor 3, dibikin sebuah kompetisi. Ya, dan nomor 4, kita memberikan penghargaan kepada yang menang. Jadi itulah hasilnya. Oke. Gitu. Iya sih. Dan sangat membanggakan. Dan bukan hanya tayangan untuk dewasa, tayangan untuk anak-anak juga luar biasa, Pak. Yang kemarin Indonesia menang itu juga, wah, itu membuat kita semua juri kita nangis dan kemarin saya sempat ngusulin. Nah, di situ sempat ngusulin sama Mbak Tuti waktu itu, Mbak, gimana kalau kita bikin TVRI Sapa Sekolah gitu kan. Ini anak-anak di Jakarta atau di kota-kota besar perlu melihat teman-temannya di daerah, ada yang sekolah perahu, ada yang bagaimana perjuangan anak yang dia ibunya lumpuh terus tapi bukan menjual kesedihan aja, tapi ada semangat di situ gitu. Lewat kali ada buayanya, fighting spirit, dan itu kayaknya itu perlu ditonton oleh lebih banyak orang, dan menarik kali ya kalau misalnya kita jalan-jalan ke sekolah-sekolah, tayangan itu terus ada diskusi, ada bercerita, itu wow banget Pak. Mudah. Ya, TVRI itu hebat sekali loh potensinya, Ji. Karena kita kan punya 30 stasiun daerah. Ya, jadi kalau kita punya ingin mengangkat tentang kedaerahan tuh nggak ada yang bisa lawan. Tidak ada TV swasta yang bisa lawan sama sekali. Karena kita sudah punya kru tersebar di seluruh Indonesia. TVRI itu bisa loh siaran langsung dari 34 provinsi sekaligus. Yang saya tahu betul tidak mungkin TV swasta bisa melakukan itu. Ya, karena mereka harus mobilisasi kru, peralatan itu akan mahal sekali. Ya, dan kita punya pengalaman yang sangat panjang. Tinggal kita tahu kita tidak bisa bersaing membuat sinetron karena mahal. Kita tidak bisa bersaing misal membuat acara-acara musik yang mahal-mahal. Tapi acara musik TVRI pun kemarin luar biasa. Di zaman saya kan untuk pertama kalinya TVRI mendapatkan Award, itu Memori Melody Show. Ya. Jadi ternyata bisa dengan budget yang tidak mahal. Ya, dengan konsep yang sangat jelas kita bisa memenangkan berbagai penghargaan. Jadi menurut saya, mari kita cintai TV publik kita dukung, kita jaga gitu. Karena semua negara berdaulat memerlukan TV publik yang baik. Ya. Benar. Dan dari TVRI kita belajar, ternyata nggak ada, betul. Dari TVRI kita belajar, TVRI ketika direformasi kita belajar bahwa nggak ada yang nggak bisa dirubah, Pak ya. Iya, kadang asal diperlukan leadership yang betul-betul. Kan saya mengatakan dalam beberapa seminar saya belajar dari Pak Yonan bagaimana beliau mentransformasi PT KAI. Dia bilang leader has to be seen, bahwa pemimpin harus terlihat. Kami itu dulu berenam itu terlihat. Kita turun ke lapangan, kita makan nasi goreng bareng gitu. Saya berpakaian sama dengan mereka. Oleh karena itu saya tiap hari itu pakai seragam TVRI. Alhamdulillah seragamnya dari mereka malas memakainya menjadi bangga. Karena kita desain dengan baik, dengan logo yang baik gitu ya. Jadi menurut saya
saya angkat pride-nya mereka gitu. Kalau mereka udah bangga sebagai karyawan TVRI, mereka akan menghasilkan karya-karya juga yang sangat luar biasa dan sangat membanggakan. Dari saya sangat terharu ya. Jadi dan penonton pun mulai memberikan pujian dan membuat mereka makin punya kepercayaan. Terima kasih Pak. Jadi bukan hanya karyawan TVRI yang bangga kayaknya, kita masyarakat juga bangga juga. Terutama generasi saya kan termasuk generasi yang nostalgianya dibentuk oleh TVRI kan. Jadi kita masih nonton Unyil, album Minggu anak itu dulu kalau misalnya mau nonton harus di TV rumah tetangga yang punya TV, Pak. Zaman saya. Dan itu terbayar ketika kita melihat TVRI datang tiba-tiba, wah gila kayak gini nih, dan luar biasa lah. Kita berharap akan terus lah, Pak. Akan terus. Amin. Kita doakan TVRI makin baik ya kan. Benar. Ada yang nanya, Pak. Ini terserah Bapak bisa jawab, Bang. Mau jawab Bang enggak? Kapok enggak, Pak? Dengan TVRI? Enggak. Waktu RDP saya bilang saya mensyukurin masa 2 tahun lebih 3 bulan saya dipercaya memimpin TVRI. Dan saya merasa bahwa saya sudah menyelesaikan tugas saya. Itu hanyalah sebuah country call, panggilan negara. Karena saya dari SD, SMP, SMA, kuliah di STAN, kemudian S2, itu semuanya dibayarin oleh negara. I have to give it back. Ya, saya harus mengembalikan itu. Jadi nggak ada masalah. Dan saya sangat bersyukur lah, walaupun dari jatah 5 tahun saya diberikan kesempatan hanya 2 tahun. Betul, Pak. Saya sudah menyelesaikan tugas saya. Sprint ya, Bapak udah memberikan landasan yang sangat kuat. Ibaratnya dia peluncur roket, kayaknya landasannya udah kuat, tinggal meluncur aja nih. Jadi mudah-mudahan kita dukung lah agar TVRI tetap meluncur, karena saya sendiri melihat dari dekat bagaimana. Silakan Pak. Teman-teman TVRI banyak juga yang nyimak hari ini. Ya, terima kasih. Mereka tahulah apa yang saya lakukan. Dan saya sangat membanggakan TVRI ya sampai sekarang. Saya tunjukkan karya-karya. Saya kan diundang seminar bicara tentang transformasi TVRI itu barangkali hampir 20 kali. Termasuk yang sama GNFI juga ya waktu itu. Dan mereka kaget, gila TVRI itu berubah. Banyak sekali gara-gara saya kan ke kampus-kampus ya, tanpa dibayar sama sekali ya. Padahal saya ini kan ya kalau harus dibayar kan Pak. Ya, cuman saya ini bagian dari tugas saya terangkan ini loh, TVRI, TV publik kita sudah berubah. Banyak tuh, saya pernah orasi ilmiah di, kalau nggak salah, Universitas Gunadarma di Balai Sidang. Pulang dari situ banyak sekali orang-orang yang kemudian nonton TVRI dan mereka mau-WA saya, iya Pak Ilmi, kami baru sadar sekarang TVRI bagus sekali gitu. Kami kembali menonton dan kami sangat bangga, ini harapan kita. Jadi wow, itu yang membuat alhamdulillah gitu. What we have done ya sudah berhasil. Jadi menurut saya itulah yang harus kita lakukan. Jadi sekali lagi saya menghimbau, mari kita dukung TVRI. Saya sedih banget kemarin ada gerakan tagar boykot TVRI, janganlah. Saya masih nonton TVRI, Pak. Karena ini adalah milik kita sama-sama. Saya masih nonton TVRI. Ini ada yang nanya lagi, Pak. Masih terkait dengan TVRI sih. Terserah Bapak juga mau jawab apa enggak. Om Helmi, pesan untuk pejabat yang menggantikan Anda apa? Chandra itu tuanku. Enggak lah, saya enggak. No comment. Oke, siap. Enggak. Siap. Ada juga yang nanya nih. Bapak kan terkenal dengan komentator NBA ya. Dan kayaknya juga hobi basket tuh. Kita ngomongin NBA aja. Tapi saya nggak tahu, Pak, masalahnya. Ini kalau mau saya lawan Pak Helmi, banyak yang nggak tahunya saya. Sorry. Tapi ada yang nanya nih, pelajaran teamwork apa dari basket yang Bapak pelajari dan terapkan di kehidupan bisnis sehari-hari? Termasuk mungkin memimpin organisasi sebesar TVRI kali ya. Dari Mas Dadi kayaknya. Saya belajar banyak dari NBA ya. Saya belajar banyak bagaimana sebuah kompetisi itu bisa dibuat menarik dan bisa dibuat menguntungkan. Ya, saya pikir itu yang saya bawa begitu saya pulang ke Indonesia. Saya menjadi event organizer. Saya pernah bikin perang bintang basket yang penontonnya 14.000 sampai Istora jebol. Saya pernah menjadi IO 2 PON Palembang dan PON Riau. Saya pernah menjadi IO opening closing SEA Games ya di Palembang 2011. Di mana unsur entertainment-nya itu luar biasa. Dari pertandingan NBA ya Ji, kita bisa belajar
Tidak, kalau kita nonton pertandingan basket NBA itu tidak ada 1 detik pun yang vakum. Oh ya, aktif Tidak bergerak ada 1 gitu ya. detik pun yang vakum. Oh iya, ya, termasuk waktu time out pun mereka isi lah. Mereka isi dengan game, mereka isi dengan musik. Tet, 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 tet. Dan luar biasa, hanya basket di mana kalau sebuah pertandingan sedang berlangsung, musik dimainkan itu tidak mengganggu. Oh iya. Ya kan sepanjang Bener. itu, ya kan defense, tak tak tak, defense, ya kan Anda lihat ya, tak tak tak, tak teret teret teret. Ya, jadi penontonnya energetik gitu. Anda tidak bisa melakukan itu, ya tidak bisa melakukan di cabang olahraga lain, apalagi catur. Anda berisik, Anda kemplak. Catur. Di voli nggak bisa, ya kan? Paling ada di sepak bola, tapi sepak bola harus belajar banyak dari basket. Kalau jeda itu kadang-kadang kosong, ya jadi kosong. Jadi menurut saya kita harus saya belajar banyak. Itu yang hakikat dunia pertunjukan yang saya pelajarin begitu saya pulang dari Amerika dan menjadi komentator NBA itu. Ya jadi, dan saya bersyukur karena saya dianggap orang yang salah satu yang memperkenalkan basket NBA yang penuh dengan entertainment. Itu adalah sportainment ya terbaik yang pernah ada. Ya. Di luar football kali. American football juga luar biasa. Saya penikmat American football karena waktu dulu saya sekolah di Miami dan sekolah saya itu menjadi juara nasional American football. Wah, itu luar biasa. Kita nontonnya 4 jam berdiri, teriak, pelukan gitu ya kalau touchdown. Ya, sangat menghargai satu sama lain. Kita berkostum, teriak, pakai yell, coreng-moreng gitu ya. Jadi itu luar biasa. Jadi saya begitu pulang dari Amerika tuh nggak suka. Soccer tuh nggak suka tuh, karena saya tahu banyak pura-puranya, banyak diving. Ya kalau American football, kalau kita tahu permainannya, itu detik demi detik itu adalah ada strategi yang harus dijalankan. Kita nebak nih, ngapain nih, mau ngapain? Apa strategi yang harus dijalankan? Iya, dan orang nggak banyak tahu. Satu tim American football itu anggotanya itu 99 loh. Wow, massal banget ya, kolosal ya. Oh iya ya, karena dia kan ada 3 posisi. Ada yang defensive team, ada yang namanya offensive team, ada lagi namanya special team untuk scrimmage. Dan masing-masing posisi punya backup 2, karena kan rawan sekali dengan cedera. Jadi satu tim itu punya 99 pemain. Gila. Badannya gede-gede, makannya banyak. Jadi kebayang, kalau Anda memiliki satu American football team, siap-siap bangkrut. Makannya banyak-banyak ya. Badannya kan gede-gede. Oh iya, badannya segede-gede kulkas 5 pintu gitu. Itu omong-omong, Pak Helmi suka nonton aja, komentar aja tuh, jago main juga Pak? Atau bisa main? Oh enggak. Saya seumur hidup nggak pernah main Ya, basket. gitu. Makanya waktu saya pulang dari Amerika, saya jadi komentar basket, teman saya SMA, telepon saya, Mi, lu itu main nggak pernah kok jadi komentator. Lah, saya kan nggak pernah main. Ya kan, tapi kalau komentar kan saya sering. Kalau kamu pemain, tapi nggak komentar. Nah, kalau kamu jadi komentator, baru gue marahin. Sama kalau kamu boleh marah kalau saya berani-beraninya ke lapangan. Udahlah, saya bilang kita nyari makan sendiri-sendiri aja. Kamu kan nyari makan dari basket, dari main. Kalau saya dari ngomongin gitu basket. Ya? Dan jangan marah loh. Honornya ternyata lebih mahal apa yang ngomongin basket. Ini kalau ada pemain basket yang denger kayaknya bakalan protes ini. Oh ya, saya dulu sempat gak diterima di komunitas basket, tapi akhirnya mereka respect saya luar biasa. Ya, karena saya dianggap orang yang menghidupkan basket di Indonesia melalui komentari saya. Oh, saya sangat dekat dengan mereka. Mereka respect banget dengan saya karena saya berteman dengan mereka. Saya tahu bahwa mereka tahu kalau saya mempunyai basket. Saya sekarang diajak bisnis oleh mantan pemain nasional. Oh, siapa Pak? Yang tiba-tiba namanya nanti saya rahasiakan dulu. Dia luar biasa. Anak ini ya punya usaha pembuatan tenda terbaik di Indonesia. Termasuk dia baru saja menyelesaikan pembuatan tenda pesanan UNICEF. Ini mantan pemain nasional. Tiba-tiba dia datang ke saya dan dia menawarin saya untuk masuk perusahaannya. Ya, jadi dia cari saya tuh. Jadi menurut saya, ya ini rezeki saya. Nomor 2, bahwa itulah hubungan. Kamu ngomong aja dengan seluruh pemain basket di Indonesia, rata-rata mereka kenal saya. Seorang Pak Sandiaga Uno pun kenal saya tuh di lapangan basket. Karena dia anggap saya adalah orang yang menghidupkan basket. Saya pernah bikin event basket paling heboh. Saya melalui siaran-siaran saya menghidupkan basket makin dicintai gitu. Jadi saya banyak sekali dapat rezeki banyak
dari orang-orang dulu yang penggemar basket. Basket itu kan pemainnya itu elit-elit ya, jadi pengusaha, jadi orang-orang hebat. Karena kan pemain-pemain basket itu kan rata-rata mahasiswa, jadi mereka berpendidikan. Jadi sekarang banyak yang jadi tuh. Saya dapat rezeki banyak dari mereka. Bapak mah rezeki dari mana-mana. Amin, mudah-mudahan bisa kita tiru ya teman-teman ya. Ini Pak Apni juga join nih ya Pak. Kita rasain tadi kan. Pak Apni join nih. Itulah tadi burung yang sama akan hinggap di dahan yang sama. Orang baik ketemu orang benar-benar. Niat baik ketemu niat baik. Ini kita ada 15 menit lagi Pak ya. Sampai jam 9 kan ya. Nggak kerasa nih. Ini kayak ngomong sama Pak Helmi ini. Waduh. Saya kadang-kadang kalau mau ketemu sama Pak Helmi itu udah harus belajar banyak duluan gitu kan. Karena kayak trivia berjalan. Dan Bapak suka trivia Pak ya? Itu kayak bagaimana mengingat banyak hal gitu, saya pikir, sorry Pak, biasanya kan orang atau pelakon yang tampil di depan layar itu kan memerankan apa yang edukasinya by script kan ya. Misalkan Bapak pemandu kuis, mempelajari, membacakan aja. Nah, ternyata kalau kenal Pak Helmi, itu ternyata Pak Helmi bukan hanya baca dan setelah itu lupa gitu. Tapi mengingatnya. Jadi kalau misalnya hati-hati aja ngomong sama Pak Helmi gitu kan, akan banyak banget did you know yang keluar dari Pak Helmi. Ya, saya kan karena kan saya itu kan aslinya bukan pembawa acara kuis, saya bukan kuis master. Saya itu kan pembuat kuis dulu ya. Saya malah masuk ke dunia kuis itu ya bukan membuat kuis malah. Sebelumnya lagi saya pembuat soal kuis. Saya waktu ditawarin Ibu Anisman itu kan bikin soal-soal untuk kuis-kuisnya dia gitu. Jadi saya adalah pembuat kuis, kemudian saya membuat format kuis, kemudian saya mendapatkan kesempatan karena tidak ada orang yang bisa gitu. Siapa berani itu kan nggak ada hostnya kita dapat. Jadi akhirnya saya diminta untuk bersiaran. Dan saya kuis siapa berani itu soalnya saya buat. Kalaupun dibuat oleh tim itu saya final checking, saya harus paham betul. Ya, Anda lihat kalau saya di siapa berani kadang-kadang saya nggak bacain tuh, saya hafal, saya tahu. Apalagi waktu babak betul salah itu, saya ganggu orang gampang banget gitu, karena saya paham betul. Ya, jadi ya mungkin berbeda ya dengan yang pembawa acara yang cuma membacakan doang. Ya, jadi saya terbiasa seperti itu. Jadi karena kebanyakan baca, karena kebanyakan bikin soal, ya ada aja yang ngendap. Makanya trivia itu adalah bagian dari passion saya. Saya suka banget. Saya rajin baca sampai sekarang. Saya punya koleksi buku mungkin 300-an buku gitu yang saya beli dari seluruh dunia hanya berisi tentang fakta-fakta yang mencengangkan. Oleh karena itulah saya jatuh cinta dengan GNFI. Karena kalau mencari referensi tentang dari luar negeri itu gampang, tetapi kehebatan Indonesia itu sulit nyarinya. Dulu kita ada buku pintar Iwan Gayo, sekarang saya nggak tahu di mana tuh. Ya, jadi menurut saya sangat mendukung GNFI jalan terus ya. Tolong kabarkan tentang kehebatan Indonesia itu, terutama ke generasi muda Indonesia. Karena mereka harus tahu betapa hebatnya Indonesia. Dari GNFI saya tahu bahwa salah satu desa yang paling indah di dunia itu adanya di Padang ya, di Sumatera Barat gitu, Desa Pariangan namanya. Dan saya datang ke sana karena ternyata dekat dengan kampungnya istri saya gitu. Jadi banyak hal lah gitu yang dikabarkan oleh GNFI. Makanya saya tidak pura-pura kalau saya mengatakan saya adalah penikmat dan pendukung Good News from Indonesia. Aduh, terima kasih banyak. Waktu GNFI ingin bekerja sama dengan TVRI, saya langsung yes gitu. Itu yang saya mau karena nyambung banget. Nanti saya kirimin video ketika kita acara di TVRI, Pak, yang banyak orang terpukau, bukan terkesima atau apapun lah itu. Nanti kalau Bapak ada kesempatan di-post di Instagramnya Bapak. Ya, Haji, saya itu ya teman-teman semua yang sedang mendengarkan, saya sedang membuat YouTube channel yang baru, namanya Raja Kuis. Raja Kuis. Ya, saya akan cerita trivia itu. Ya, jadi saya mohon betul kalau bisa kita kerjasama dengan GNFI. Banyak hal yang harus dikabarkan tentang kehebatan Indonesia kepada masyarakat Indonesia. Saya lagi bikin 2 YouTube channel baru lagi. Satu Raja Kuis yang ngomong tentang trivia, satu adalah namanya channel Siapa Berani, di mana saya akan mengajak masyarakat Indonesia untuk kuis tiap malam lah. Ya, jadi yang bisa offline, bisa online, bisa melalui YouTube dan bisa melalui aplikasi. Jadi saya hanya ingin menawarkan
karena permintaan dari netizen banyak sekali. Kita kekurangan acara-acara YouTube dan juga yang dari TV yang tentang kuis, tentang ilmu pengetahuan, tentang trivia. Jadi itu barangkali proyek saya yang sekarang saya sedang rilis. Siap, mudah-mudahan. Semoga kita bisa didukung dan terutama juga kepada para netizen yang juga malam ini sedang bergabung. Kayaknya nanti kita bikin Helmi Yahya Challenge gitu, kayaknya menarik banget tuh Pak. Jadi nantang Pak Helmi. Itu apa namanya, jadi ketahuan modal ya, nantang Pak Helmi. Jadi apa, bikin aplikasi atau mungkin teman-teman IT GNFI dengerin, yuk kita bikin aplikasinya yuk. Nanti ada. Ya bantu itu aja. Saya lagi bikin yang channel trivia sama channel quiz. Sampai ada yang mau menobatkan. Karena dibutuhkan lah. Ini Kang Asep Kambali, ini pendiri komunitas Historia Indonesia nih. Dia bilang Bapak kuis Indonesia. Jadi mau menobatkan. Siapa Asep Kambali itu. Itu juga kalau misalnya ini presiden KAA Pak. Komunitas Asep sedunia. Bantu saya dong Mas, Nah, nanti Kang, hubungkan ke saya. Sunda. Oh iya, siap. Itu langsung didengarkan Kang Asep, silakan. Bantu saya Kang, saya butuh. Saya mohon banget bantuan gitu. Kita harus mengedukasi bangsa kita dengan sejarah dan tentang kehebatan Indonesia. Kemarin saya ngebahas, saya kan dengan Bung Rehan Tawas kan menulis buku Enrique itu ya, Enrique Maluku yang pengeliling bumi pertama itu adalah orang Indonesia. Itu luar biasa loh. Kita butuh lagi banyak. Betapa hebatnya bahwa pengeliling bumi pertama itu bukan Magellan, bukan Elcano, tetapi ternyata putra Maluku namanya Enrique. Dan kita sudah menulis buku. Dan sekarang mimpinya saya ingin membuat film dokumenter gitu ya. Jadi ini bagian dari kebanggaan Indonesia. Ya, betapa hebatnya orang Indonesia itu. Ya, jadi kita butuh konten-konten yang seperti itu. Pak Reinhard sekarang lagi membantu saya. Dia lagi menulis tentang Surapati. Dia lagi Untung Suropati, dia lagi menulis tentang Parameswara. Parameswara itu adalah pangeran Kesultanan Palembang yang mendirikan Singapura, yang mendirikan Melaka. Bayangkan, pendiri Singapura itu orang Palembang, orang Indonesia. Iya, betul. Ya, jadi itu fakta sejarah. Betul. Pak, ini beberapa sedikit, kita ada 10 menit lagi. Aduh, begadang nih kita. Enaknya. Jadi nggak bosan-bosan kalau begadang sama Pak Helmi nih. Ada beberapa yang nanya tadi di nanti nyambung nggak? Apa? Nyambung ya. Tadi ada yang nanya nih, Bapak juga bisa jawab bisa nggak? Ada minat untuk terjun ke politik nggak Pak? Enggak. Soalnya GNFI pernah survei tahun 2018 ya, itu ada 27 sektor yang membuat anak muda optimis dan yang paling pesimis, dan politik termasuk salah satu yang paling pesimis, nomor 26. Saya nggak tahu apakah kita itu, karena kita nggak bisa hidup tanpa politik kali ya, karena tapi kalau misalnya orang pesimis terhadap politik, atau mungkin Pak Helmi termasuk yang pesimis atau hanya nggak mau masuk aja gitu? Saya sangat optimis, tapi saya nggak mau masuk karena passion saya nggak. Oke, tahu diri. Tapi Bapak udah pernah nyoba kan? Itu aja jawabannya. Pernah nyoba kan? Iya, saya pernah nyoba 3 kali masukin proses politik gitu. Ya, dan saya ternyata saya nggak bakat lah di situ, bukan gua banget. Benar. Ya, jadi udahlah. Ngabisin energi juga. Saya gini. Jadi gini, kalau kita berpolitik itu kan minimal kita masuk jalur partai. Begitu kita masuk ke jalur partai, kita pasti akan ya singkuh lah gitu untuk ini dengan pendukung-pendukung partai yang lain. Jadi saya memilih ya udahlah, saya menjadi orang biasa saja yang berteman dengan semua orang. Jadi menurut saya, kakak saya orang politik, Tantowi Yahya, tetapi adiknya tidak boleh berpolitik. Benar. Jadi satu aja di dalam, satu jaga. Kayak basket aja ya. Ya, teman saya, semua orang-orang politik sekarang teman saya. Mendingan saya berteman dengan semuanya gitu ya. Jadi dalam persoalan saya pun mereka banyak sekali membantu saya. Ya, semua partai. Jadi menurut saya lebih nyaman begitu, Ji. Nah. Jadi enggak lah. Saya sekarang lagi dirayu-rayu untuk kembali lagi ke kampanye. Benar. Itu tadi banyak juga nih komentar kan, Pak Helmi kembali lagi ke. Oh iya, nih banyak orang Palembang yang berharap saya balik ke Palembang, ke Ogan Ilir, nyalon jadi wali kota Palembang. Enggak lah. Saya sekarang udah bahagia banget. Saya main YouTube aja deh. Soal bahagia, tadi Bapak menyebutkan Bapak adalah orang terbahagia di dunia ya. Saya menarik itu Pak. Jadi saya pernah itu daripada termiskin. Benar. Dan itu kayaknya harus belajar banget kita, karena kita itu lebih mudah menjadi orang yang termalang sedunia daripada terbahagia atau paling beruntung se-RT gitu.
tergantung Ya, mindset ya. betul. Jadi kalau Anda mau bahagia, ya tidak kecewa. Bagaimana menghilangkan rasa kecewa itu? Ya berhentilah mempunyai ekspektasi yang terlalu gitu ya. Ya jadi ya udahlah. Saya tuh bukan orang yang bermimpi kayak apa, enggak Ji. Enggak. Saya enggak ambisius. Saya selalu berkata bahwa bapak saya pedagang kaki lima, begitu saya masuk pegawai negeri karena saya alumni STAN, dulu target saya menjadi eselon 3 aja saya udah happy banget. Karena untuk keluarga saya itu lompatan yang sangat luar biasa. Tidak ada keluarga saya yang jadi pegawai negeri. Tapi Tuhan kan memberikan saya yang jauh dari itu. Saya pernah jadi eselon 1 mana? Di Rut TVRI itu kan eselon 1 gitu. Dan saya bukan hanya jadi eselon 1, saya dikenal orang, saya disayangin banyak orang, dibantu banyak orang gitu, dan mendapatkan banyak privilege termasuk ekonomi gitu ya, dari Allah gitu. Saya pikir ya saya harus banyak bersyukur. Jadi kalau Anda mau bahagia, Anda harus pandai betul bersyukur. Event apapun, kejadian apapun, termasuk saya dipecat berkali-kali pun saya syukurin. Saya tahu Allah punya rencana lebih baik. Saya tahu bahwa rencana kita yang terbaik belum tentu menjadi rencana Allah yang terbaik pula gitu. Udah ikutin aja, bersyukur. Ya, jadi bagaimana looking from the bright side. Ya, kegagalan, quote unquote, awal dari keberhasilan yang baru. Terus terang menikmatin itu. Jadwal seminar saya hampir penuh dan saya sekarang udah mengurangin yang inilah. Jadi saya tidak mau juga overexpose. Saya sebenarnya kalau nggak GNFI, saya mungkin udah nggak mau tampil. 2 minggu lagi saya akan mulai dengan apa seminar ya, seminar serius gitu. Ya, yang berbayar gitu ya. Kemarin saya di medsos ngetes, banyak. mungkin Aji juga saya ikut ya. Ada 4 topik itu mau yang mana dan semuanya mau tempatnya, tinggal giliran aja. Ya udahlah, time to share gitu. Jadi saya punya kegiatan. Jadwal seminar saya hampir penuh, Ji. Wah. Hampir penuh. Ya jadi setiap hari ada aja gitu, dan saya bilang this is good gitu. Jadi menurut saya senang banget bisa berbagi. Hidup saya di atas 50 yang saya selalu mengatakan, Jack Ma mengatakan usia di atas 50 itu adalah waktunya untuk berbagi. Itulah sebabnya saya kemarin mau diminta menjadi Dirut TVRI. Time to share, waktu saya untuk berbagi. Motifnya pun itu ya Pak ya? Bukan untuk mengejar. Motifnya pada waktu itu adalah kalau mau ngejar gaji, enggak lah. Jauh lah. Berbakti lah. Kalau saya mengejar penghasilan, ya ngapain saya jadi Dirut TVRI. Ya. Jadi menurut saya, tapi saya senang banget pernah menjadi Dirut TVRI. Ya, membuat sebuah legacy, membuat orang yang tidak nonton TVRI menjadi kembali menonton. Ya, jadi itu satu kebanggaan tersendiri untuk saya dan keluarga saya dan sahabat-sahabat saya. Dan tim Pak Helmi juga. Saya kagum lah, kita banyak belajar. Kita banyak belajar dan seperti. Saya beruntung banget. Jadi Anda keliru ya kalau mengatakan, kalau menyangka kalau saya kecewa, saya diberhentikan sebelum waktunya. Semuanya rencana Allah lah. Keren. Ya, saya ikhlas-ikhlas saja. Saya menganggap itu sebuah pengabdian. Dikasih jatah 5 tahun, ternyata 2 tahun udah diambil karena mungkin saya dianggap berhasil. Berhasil lebih cepat, Pak. Ya sudah gitu. Berhasil lebih cepat. Ya, berhasil lebih cepat. 2 tahun dah ya. Iyalah. Saya kan adalah apa yang lama-lama itu ya? Dari sisi positif. Iya. Iyalah, nggak ada stres-stresnya saya. Kalaupun saya waktu RDP menangis karena saya memikirkan terharu. Apa karyawan TVRI yang demikian kehilangan saya. Ya. Jadi itu kami kehilangan Pak, Indonesia, masyarakat lah, karena TV publik yang punya publik, artinya yang lebih kecewa adalah publik sebenarnya. Tapi ya udah kita tadi. Ya kita lihatlah sekarang TVRI kan pasti masih berproses. Kita doakan yang terbaik. Baik, pasti. Kita doakan yang terbaik, TVRI makin dicintain orang. Kita kan harus berpikir setiap periode ada zamannya masing-masing, ada orangnya masing-masing yang punya peran di situ, dan Bapak telah memerankan yang sangat luar biasa. Landasan roket yang tinggal meluncur aja, dan kita yakin lah TVRI akan lebih hebat lagi gitu. Oke Pak, aduh udah jam 3 menit lagi. Oke Pak, banyak pertanyaan tadi, ada juga yang mengatakan bahwa masa kecil saya nonton NBA ditemenin oleh Pak Helmi, terus Pak Helmi kembali ke TVRI atau macam-macam, atau kembali ke Sumsel, atau mungkin jadi masuk politik jalur independen dan lain-lain.
Jadi banyak harapan apa namanya, dan terima kasih sudah menjadi inspirasi bagi kami semua. Dan saya rasa kita semua beruntung pada saat ini. Betul sekali Bapak tadi mengatakan bahwa zaman Bapak dulu mungkin belajar susah ya. Sumber juga jarang, kita juga terhubung dengan orang nggak gampang. Tapi sekarang orang-orang hebat di sekitar kita, dimanapun, di belahan dunia manapun, kita bisa dengan mudah menjangkaunya gitu. Bahkan orang juga nggak pelit untuk berbagi. Betul. Jadi kalau misalnya kita nggak lebih hebat dari masa Pak Helmi, kayaknya juga malu juga kita ya. Walaupun juga susah ngalahin Pak Helmi kayak ini. Malah saya bukan orang itu. Oh enggak. Tapi saya pernah kalah Pak. Saya pernah kalah. Masih ingat kan? Apa namanya? Kita waktu itu waktu penghitungan skor di ASN Inspiratif ada berapa puluh gitu kan? Kan kita ada indikator-indikator dan kita harus menjumlahkan, dan saya paling terakhir tuh dibandingkan Pak Helmi. Pak Helmi paling Pak kan saya akuntan. Di stand kan saya diajarin ngitung tanpa kalkulator. Oke. Saya udah ngitung pakai komputer, kalah juga. Aduh. Aduh, buka aib deh ini jadinya. Oke, Pak. Tapi mudah-mudahan kita masing-masing punya bagiannya masing-masing. Mungkin saya ahli bidang lain. Yap. Pak, mari kita berkontribusi. Iya, Pak. Sebagai closing nih, Bapak, karena temanya kan, kita tadi temanya adalah Your Future Version of Indonesia, dan kita kepengen belajar bahwa Indonesia apapun keadaannya, kemiskinan, pendidikannya masih mungkin aksesnya belum rata dan sebagainya, itu seharusnya bukan menjadi kendala buat setiap anak bangsa buat maju dan meraih keberhasilan. Jadi kita belajar dari situ, belajar dari Pak Helmi perjalanannya, dan kita nggak boleh merasa paling terzolimi gitu kan. Bahkan kita harus menganggap, selalu melihat dari sisi terbaiknya kalau kita mau maju. Terakhir Pak, sebelum kita closing hari ini, malam ini, untuk teman-teman semua, followers GNFI dan mungkin followersnya Pak Helmi yang menonton, kita juga ada di YouTube GNFI, Facebook GNFI, dan Twitter GNFI. Silakan Pak untuk ngasih inspirasi penutup malam ini. Ya, jadi pertama saya ucapkan terima kasih atas undangan yang sangat luar biasa. Selalu senang, saya bahagia ya diundang oleh GNFI, karena GNFI itu followernya adalah orang-orang yang punya punya energi yang sama, energi positif. Jadi saya yang mengatakan stay positif gitu. Kalau terjadi apa-apa, musibah, bencana, lihatlah dari angle yang positif. Selalu ada angle positifnya. Orang hebat itu adalah orang yang bisa menemukan angle positif dari kemungkinan terburuk sekalipun ya. Jadi dan berikutnya, tetaplah optimis, jangan mengeluh gitu ya. Peluang ke depan luar biasa. Yang harus kita lakukan adalah melakukan adjustment, stay positif sekali lagi, dan jangan pernah berhenti belajar. Never stop learning. Dan kalimat terakhir saya, nothing is impossible, impossible is nothing. Nothing ya, is. Kita jumpa dalam event. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Helmi, terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung hari ini dari berbagai macam daerah, dan sambil ngapain aja. Beruntung sekali kita bisa berbincang dengan Pak Helmi malam ini. Pak Helmi, kami selalu butuh saran-saran dari Bapak untuk generasi yang lebih muda, atau mungkin untuk GNFI bahkan. Kami sangat ingin belajar dari Pak Helmi. Mudah-mudahan juga Pak Helmi berkenan untuk memberikan saran-saran bagi kami. Kita bikin program kolaborasi bersama juga. Wah, itu sebuah keberuntungan juga nanti. Terima kasih Pak Helmi. Sukses selalu, sehat. Kami semua masih memerlukan Bapak. Amin. Inspirasi. YouTube-nya kita tunggu terus untuk menemani saya bersepeda dan ribuan teman-teman atau jutaan teman-teman yang lain sambil beraktivitas apapun lah untuk menyimak YouTube Bapak. Terima kasih Pak Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga Pak. Waalaikumsalam. Ya. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih banyak sudah bergabung sambil menunggu, karena biasanya kalau misalnya terekam di YouTube ini agak delay 3 menit, jadi saya akan close dalam 2 atau 3 menit biar nggak terpotong di YouTube channelnya. Terima kasih banyak dari semua teman-teman yang bergabung, kawan-kawan GNFI. Doakan, saling mendoakan lah ya teman-teman, kita semuanya GNFI bisa terus menyebarkan kabar-kabar baik dari Indonesia. Optimisme juga, karena di balik setiap apapun pasti kita ada sisi terangnya, sisi paling terangnya dari bilang Pak Helmi tadi itu. Dan kita banyak masalah, kita banyak persoalan juga, tapi kita bisa memilih menjadi solusi atau menjadi yang cuman mengeluh aja. Kayaknya kalau kita nggak
apa namanya, nggak pantas lah ya untuk hanya mengeluh aja. Kasihan juga followers kita gitu, karena masing-masing di sini pasti punya followers. Jadi kita bisa bikin konten-konten yang positif, konten-konten yang menyemangati, yang inspiratif, tapi bukan juga pasif ya. Kalau sesuatu yang bisa dikritik, kita kritik. Tadi Pak Helmi juga mengatakan bahwa apa namanya, kita juga harus belajar cara mengkritik yang baik, dan sebagai yang dikritik pun juga harus belajar juga bagaimana cara menerima kritik dengan baik. Terima kasih banyak teman-teman. Kita berjumpa lagi minggu depan dengan beragam topik, beragam narasumber. Teman-teman juga bisa mengusulkan lewat DM GNFI, barangkali narasumber yang bisa diangkat. Siapa, silahkan, nanti admin GNFI bisa mempertimbangkan ya. Nanti berganti-ganti siapa yang akan menjadi host, biar teman-teman bisa juga berkenalan dengan awak GNFI lainnya. Terima kasih banyak, selamat malam, salam semangat selalu, dan sehat dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.